Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba belajar tentang cara mengamankan DHCP server. Fungsi ini berfungsi kalau misalkan Anda ingin memaksa atau membuat kebijakan connect-nya harus pakai DHCP, nggak boleh IP statis, nggak boleh IP manual, nggak boleh setting manual, harus pakai DHCP. Anda bisa menggunakan ilmu ini, pengamanan dengan DHCP server. Caranya seperti ini ya, ini Anda baca sendiri nanti. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini, Mas, perhatikan. Berarti langkah yang pertama, saya akan buktikan bahwasanya laptop saya bisa connect loh pakai IP manual gitu ya. Caranya ini IP saya berapa ya? Sebentar, saya nyontek dulu. IP saya networknya itu berapa? Klik kanan status 80/25 ya. 128 kan 125. Oke, ini sekarang saya kasih IP manual. IP-nya tadi berapa belakangnya? 100 ya, 80/100. Klik kanan, properties. Ini saya ditekan waktu ini ya. IP address 192.168.80.100 misalkan ya. Ini 128 Pak. Iya sebentar salah. Ini 192.168.80.1 gateway-nya. Ini 8844. Ini misalkan 111 lah. DNS-nya Cloudflare. Klik OK. OK. Ya. Kita coba. Bisa nggak internetan? Ya dicoba. CMD ya. Ketoro Boboy. Ya, ping misalkan do mikrotik lah, mikrotik.com. Oke ya, beres ya. Sekarang kita coba browsing lah, misalkan hacker. Nah, udah muncul loading ya ini. Oke. Gladiator. Oke, kita coba. Oke. Ini bisa ya, berarti ini sudah bisa connect internet, tapi menggunakan IP statis. Berarti indikatornya kalau kita lihat, misalkan dari network connection, klik kanan, status, ini statusnya internet, detail kita lihat di sini, DHCP enable no, berarti dia menggunakan IP statik gitu ya. Kita pastikan lagi, kita cek IPv4. Nah, oke ya, ini menggunakan IP statik. Sekarang kita coba paksa, kita buat rule, kita buat kebijakan klien harus terkoneksi, tidak boleh menggunakan IP statik, tidak boleh menginputkan manual, tapi harus menggunakan DHCP klien gitu ya. Caranya seperti ini, kita masuk ke mikrotik. Ini contoh kalau di mikrotik ya. Kita masuk ke mikrotik, kita masuk ke interface yang ke klien, misalkan kita masuk ke menu interface. Komputer saya ini connect ke VLAN 20 ya. Connect ke VLAN 20. Kita masuk ke VLAN 20 ini. Kita double klik interface-nya ini VLAN 20. Di sini ada ARP, Address Resolution Protocol. Kita pilih yang replay only. Ingat-ingat ya, replay only. Kita pilih, kita klik apply, oke. Kalau sudah, kita tutup, kita masuk ke, dia otomatis nutup ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, buka lagi. Kita masuk ke IP DHCP server. Kita masuk ke yang VLAN 20 yang ini WRD. Kita double klik di sini. Di sini tuh ada bawahnya ini ada namanya ARP for leases. Ini kita checklist ada, kita centang gini. Kita klik apply, oke. Nah, kita lihat di sini, ini kalau saya perbesar kolomnya ini ya. Nah, ARP for leases, yes. Berarti untuk yang VLAN 20 atau interface-nya yang RTRW WRD, kliennya yang connect ke interface ini wajib menggunakan DHCP klien ya. Kita lihat efeknya, kita coba lagi. Ini ya masih ada keterangannya connect. Kita lihat lagi, disable enable dulu ya. Kita refresh, kita aktifkan lagi. Udah, sekarang kita cek lagi di sini, klik kanan, status no network access ya. No network access. Padahal sudah ada IP-nya, satu network, gateway-nya udah benar. Tapi keterangannya di sini no network access. Terus kalau kita coba ping ke internet misalkan ini mikrotik.com misalkan, maka hasilnya seperti ini. Dia nggak mau. Request timeout RTO dia. Kalau kita coba lagi ping ke IP DNS 8844 misalkan atau 888 misalkan, sama hasilnya dia nggak mau replay. Oke, ini udah berhasil ya. Kalau Anda coba lagi misalkan untuk ini ya, keterangannya masih no internet access. Kalau Anda coba lagi misalkan buka internet lagi, misalkan di sini cerdas misalkan, kita lihat dia akan loading di sini ya, nggak akan bisa connect gitu ya.
Anda lihat di atasnya ini dia masih loading, ya akan buka gitu ya. Lah, dia baru bisa internetan kalau ini error ya. Dia baru bisa internetan kalau IP-nya ini yang tadi masih manual ini, kita klik kanan properties IPv4 ya, saya arahkan ke sini lah supaya kelihatan. Ini Anda rubah dulu ke Optane, IP-nya Optane, DNS-nya juga Optane. Anda klik OK, OK. Biarkan DHCP servernya yang ngasih nanti. Dia minta identifying, dia request gitu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, otomatis dia connect kalau DHCP servernya aktif, terus normal atau jalan. Klik kanan status. Anda lihat di sini sudah internet, detail, IP-nya sudah dapat juga dari DHCP server yang ada di router Anda. Sekarang kita coba lagi, kita lihat ping ke 8844 mau ya, CLS, clear screen itu ya. Kita ping ke mikrotip.com misalkan, mau. Kita coba CLS lagi, ping ke web yang lain, Facebook misalkan ya, .com, mau. Oke ya. Terus misalkan kita buat browsing, tadi kan kita buat browsing, kita research ya, F5, reload, udah mau. Udah selesai kan ya. Beres ya. Kita coba start lagi speednya. Oke, kita refresh dulu ya. Kita refresh. Kita start lagi. Ini speed test punyanya ITS gitu ya. Ini connect ke Telkom. Oke ya, udah beres. Berarti ini sudah berhasil gitu ya. Ini tadi pembuktian cara pengamanan dengan DHCP server menggunakan fungsi dari ARP ya. Anda bisa lihat di buku Mikrotik ini yang jilid 1 gitu ya, replay only di sini ya. Oke. Demikianlah tutorial kali ini terkait fungsi ARP. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada yang masih belum paham silahkan bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.